Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in. Selamat malam pemirsa Aswaja Center NU Jawa Barat dimanapun berada. Seperti biasa setiap malam Sabtu kita akan melaksanakan kajian kitab Aqidatul Awam. Hari ini kita sudah sampai pada bait yang ketiga. Summa sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Ini yang akan kita bahas malam ini. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Summa sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi atau khairu atau khairu man qad wahada. Kemudian sholawat serta salam yang abadi semoga tetap tercurah pada Nabi, sebaik-baik orang yang mengesahkan Tuhan, wa alihi dan keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya, wa man tabi' dan orang yang mengikuti sabila dinil haqqi, jalan agama yang benar, ghairu mubtadi', yang tidak bikin improvisasi dalam agamanya. Summa sholatu, kita bahas satu persatu. Summa sholatu wassalamu sarmada, sholawat dan salam. Sholawat itu apa? Ay rahmatullahi al-maqrunati bit-ta'zimi. Sholawat ini kalau dinisbatkan kepada Nabi atau sholawat itu diucapkan untuk Nabi, maka sholawat itu bermakna kasih sayang Allah yang berbarengan dengan takzim, menghormati. Selain kasih sayang, di situ juga bermakna penghormatan, karena tidak semua kasih sayang bermakna penghormatan. Ada pula kasih sayang ini yang bermakna kasihan. Kalau kasihan berarti bukan penghormatan. Kasih sayang orang tua kepada anak ini lebih pada bentuk rasa kasihan, welas. Nah, kalau kasih sayang Allah pada Nabi, ini kasih sayang yang dibarengi atau yang bersamaan dengan penghormatan. Wa tahiyyatuhu allaiqah bihi sallallahu alaihi wasallam. Tahiyat itu artinya juga sama. Tahiyat itu artinya penghormatan. Allaiqah yang layak, bihi layak untuk Nabi. Nah, layak untuk Nabi dan orang-orang yang disebutkan setelahnya. Nah, itu arti doa dari dua bait itu. Summa sholatu wassalamu sarmada. Sholawat dan salam selamanya semoga tercurah terus atas Nabi, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti agama Islam dengan disiplin dan benar. Arti dua bait ini adalah nazim, yaitu Sayyid Ahmad bin Ramadan Al-Marzuqi mengatakan atau berdoa agar sholawat dan salam ini, untuk mendoakan sholawat salam untuk semua orang-orang yang beliau sebutkan. Seakan-akan beliau berkata, atlubu minka ya Allah ar-rahmata al-maqrunata bit-ta'zimi. Ya Allah, saya meminta darimu kasih sayang yang berbarengan dengan penghormatan, wat tahiyyatal uzma,
Tahiyatul uzma itu ya tahiyat penghormatan, uzma yang agung, ya sama saja artinya. Allati balaghatit darajatil quswa, yang sampai pada puncak derajat. Jadi takzimnya itu takzim yang sampai puncak pada orang-orang yang saya sebutkan itu tadi, Nabi, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang beragama dengan benar. Sarmadan itu artinya abadi. Kemudian alan nabi, sekarang kita bahas. Sebelum kita bahas sampai nabi, sholawat itu ada beberapa tipe. Kalau sholawat itu dari kita mengucapkan sholawat pada nabi, berarti kita berdoa agar nabi dan orang-orang yang disebutkan di belakangnya seperti nazom ini, agar nabi mendapatkan itu tadi, rahmat, kasih sayang yang bersamaan dengan penghormatan. Jika Allah memberikan sholawat kepada nabi, artinya Allah memberikan rahmat dan takzim, rahmat takzim, kasih sayang dan penghormatan. Jika dari malaikat kepada manusia atau Allah kepada manusia secara umum yang tidak bersamaan dengan nabi, itu artinya malaikat memintakan ampunan. Karena manusia secara umum ini tidak ada satupun yang maksum, tidak ada yang bersih dari dosa. Beda dengan nabi. Kalau nabi, rahmatnya rahmat yang layak untuk disampaikan kepada nabi, ini rahmat yang bersamaan dengan takzim. Tetapi kalau pada manusia secara umum, ini adalah yang berarti ampunan. Kalau misalnya ada hadis tentang amalan apa, nanti dengan amalan itu malaikat akan membacakan sholawat pada orang yang mengamalkan zikir itu dari pagi sampai petang atau dari petang sampai pagi. Nah, itu artinya malaikat memintakan ampunan bagi orang yang membaca zikir atau doa tertentu itu. Kemudian alan nabiyyi, summa sholatu wassalamu sarmada alan nabiyyi, pada nabi. Sekarang siapa itu nabi? Bitasydidil ya'i an nabiyyi minan nabwati. Kata nabi ini adalah derivat atau turunan dari nabwah. Wahwa al-makan al-murtafi, yang artinya tempat yang tinggi. Sumiya an-nabiyyu bihi li'annahu marfu'ur rutbati. Nabi disebut dengan nabi yang berasal dari turunan nabwah atau tempat yang tinggi, karena nabi ini memang orang yang derajatnya diangkat atau ditinggikan. Au rafi'u rutbati man tabi'ahu, atau dari sisi lain nabi ini mengangkat derajat orang yang mau mengikuti beliau. Jadi nabi berasal dari nabwah yang artinya tempat yang tinggi. Dari situ bisa diambil arti bahwa nabi adalah orang yang memiliki derajat yang tinggi atau ditinggikan derajatnya oleh Allah, atau juga mengangkat derajat orang-orang yang mengikutinya. Au bil hamzi, kata dari nabwah itu ya yang pertama ini berasal dari wawu atau dari hamzah, yaitu pergantian dari hamzah. Minan nabai, nabiyun ini adalah wazan fa'ilun, yang pertama dari masdar nabwah, yang kedua dari masdar naba. Naba bitahrikil ba, baknya berharokat, naba, yang artinya kabar atau berita.
li'annahu mukhbarun, karena nabi adalah orang yang menerima berita. Au mukhbirun anillahi ta'ala, atau juga juru warta dari Allah. Fahuwa ala kilaihima fa'ilun bima'na fa'ilun au maf'ulun. Seperti atas tadi, nabi kalau dari derivat atau turunan kata dari naba yang artinya kabar, berarti nabi bisa diartikan sebagai orang yang menerima kabar. Jadi beliau menerima kabar dari Allah sekaligus juru warta, menyampaikan kabar yang diterima dari Allah kepada para manusia. Nabi dari derivat masdar nabwah berarti orang yang memiliki derajat yang tinggi, juga sekaligus meninggikan derajat orang-orang yang mengikutinya. Nah, itu makna nabi secara bahasa, secara kajian bahasanya. Wa abbara an-nazimu bin nabiyyi wa lam yu'abbir bir rasuli isyaratan ila annahu yastahiqu sholata wassalama biwasfin nubuwati kama yastahiquhuma biwasfir risalati. Kemudian nazim, yaitu Sayyid Ahmad bin Ramadan Al-Marzuqi, menggunakan diksi nabi, tidak menggunakan diksi rasul. Ini memberikan isyarah atau memberikan petunjuk bahwa beliau berhak atau layak menerima sholawat dan salam ini karena menjadi nabi. Tidak harus menjadi rasul, menjadi nabi saja itu beliau sudah layak untuk mendapatkan sholawat dan salam. Wa muwafaqatan liqaulihi ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, ini mengikuti juga firman Allah bahwa Allah dan malaikatnya bersholawat pada nabi. Nah, jadi ini tafaulan, mengikuti apa yang diksi yang dipakai, yang dipilih oleh Al-Qur'an. Jadi tidak hanya diksi itu dipilih serampangan, sembarangan, akan tetapi diksi itu dipilih ada maksudnya. Wa qauluhu khairu man qad wahada, sebaik-baik orang yang mengesahkan Tuhan. Bisa dibaca khairi ya sebagai badal dari nabi, alan nabiyyi khairi sebagai badal, jadi dibaca sebagaimana mubdal minhunya. Kemudian boleh juga dibaca nasab khairu man qad wahada sebagai maf'ul, yang mengira-ngirakan ada fi'il yang terbuang, amdahu, aku memuji pada orang yang paling baik mengesahkan Tuhan. Atau boleh juga dengan rafa, ala annahu khabarun li mubtada'in mahdzufin, sebagai khabar dari mubtada yang dibuang. Wa taqdiru huwa atau hadza huwal atau hadza atau orang ini adalah orang yang mengesahkan Tuhan yang paling baik. Wa hadza huwal aula, jadi yang paling baik kalau menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, yang paling baik itu dibaca khairu man qad wahada. Tapi biasanya kalau kita hafalan cetakan yang ada itu bacanya khairi. Seingat saya dalam hafalan kecil saya begitu. Summa sholatu wassalamu sarmata ala nabiyyi khairi man qad wahada. Karena ya memang harokat yang ada di cetakan itu pakai kasroh. Kalau menurut Syekh Nawawi yang paling baik ini menggunakan rofa sebagai khabar. Li'annahu wa hadza wal aula min jihati ta'zim, untuk mengagungkan nabi menggunakan i'rab rofa ini yang paling baik. Liyakunal
ismus syarifu marfu'an wa umdatan, agar nama yang baik yaitu khairu man qatahada, sifat ini marfu'an dibaca rofa sebagai penghormatan, wa umdatan dan sebagai kalimat pokok. Kita tahu badal maf'ul ini fudlah, bukan umdah. Ini dalam susunan kalimat. Susunan kalimat itu ada kata-kata lafat-lafat pokok, ada lafat-lafat tambahan. Badal maf'ul bih ini bisa boleh dibuang. Nah, kalau mubtada pasti ada khobar. Ini sesuatu yang umdah, yang pokok, yang tidak boleh dibuang dari susunan kalimat. Jadi agar sifat yang mulia ini menjadi kalimat yang pokok. Kama anna madlulahu marfu'ur rutbati wa umdatul khalqi, sebagaimana yang ditunjukkan oleh kalimat ini adalah orang yang derajatnya tinggi dan makhluk yang sangat penting, yang paling pokok. Makhluk yang paling penting, makhluk yang paling pokok. Jadi kalau setelah ini, kalau baca Aqidatul Awam, sebaiknya summa sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairu man qatahada. Kalau ditanya khairu jadi apa? Jadi khobar dari mubtada yang dibuang. Wal ma'na anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa afdalu jami'il muwahhidina. Artinya adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling unggul dari keseluruhan orang-orang yang mengesahkan Tuhan. Orang-orang yang mengesahkan Tuhan ini tidak hanya umatnya beliau sendiri, tapi juga termasuk umat-umat terdahulu sekaligus nabi-nabi mereka. Jadi Nabi Muhammad ini adalah orang yang mengesahkan Tuhan yang paling baik, yang paling unggul. Li'annahu lamma syaqqa sayyiduna Jibrilu wa Mikailu sadrahu asyarifa inda Halimah ba'da an fasalathu minar radha'i i'tabara fadlahu wa syarafahu sallallahu alaihi wasallama wa qasahu bi fadli ghairihi farajjaha wa zada bi alfin min ummatihi dzawil fadli wasyarafi. Ini sebagaimana diceritakan dalam salah satu versi hadis tentang pembelahan dada Nabi, bahwa ketika Jibril dan Mikail, malaikat Jibril dan malaikat Mikail membelah dada Nabi, beberapa saat setelah Halimah menyapih persusuannya, jadi setelah Nabi disapih oleh Halimatus Sa'diyah, ini malaikat Jibril dan malaikat Mikail datang untuk membelah dada Nabi, untuk dicuci, dibersihkan, yang jelek-jelek dibuang. Nah, itu kedua malaikat ini menghitung keunggulan Nabi, kemudian dibandingkan dengan yang lain. Nah, ternyata keunggulan Nabi ini masih lebih tinggi 1000 kali daripada umatnya yang paling mulia. Famin ummati baqiyatul anbiya'i wal mursalina, termasuk umatnya Nabi adalah nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Jadi nabi dan rasul yang lain ini jika dibanding dengan Nabi, kebaikannya ini Nabi 1000 kali lebih baik daripada rasul-rasul yang lain. Walidza qala Muhammad al-Busiri fil Burdah, ini dalam qasidah Burdah Imam Busiri menyebutkan faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karomin.
Nabi Muhammad ini mengungguli nabi-nabi yang lain baik dalam fisiknya dan karakternya. Mereka juga sama sekali tidak mampu untuk mendekati derajat Nabi dalam segi ilmu dan kemuliaannya. Jadi Nabi Muhammad ini dari fisik, karakter, akhlaknya ini semuanya lebih unggul daripada keseluruhan manusia yang lain. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghurfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Dan nabi-nabi yang lain itu adalah orang-orang yang mencari menyesap sedikit air dari hujan deras yang lama, atau mengambil sedikit mengambil sedikit dengan tangan air dari air laut. Jadi kalau diibaratkan kebaikan Nabi itu sebanyak air lautan, kebaikan yang dimiliki para nabi yang lain ini cuma segenggam air yang ada di genggaman tangan. Apalagi kita yang bukan nabi, bukan wali. Nah, ini sebegitu jauhnya. Semoga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad agar mendapatkan syafaat, karena begitu luar biasanya derajat beliau, begitu luar biasanya beliau diberi kuasa oleh Allah untuk memberikan syafaat. Wal makna annahu sallallahu alaihi wasallam faddalan nabiyyina wa ghalabahum fi suratihi wa syaklihi wa launihi wa fi khisalihil hamidah kal ilmi wal haya'i wal judi was syafaqati wal hilmi wal adli wal ifati wa lam yuqaribuhu fi dzalika kullihi. Artinya apa? Arti dua bait qasidah Burdah Busiri ini, bahwa Nabi Muhammad ini mengungguli semua nabi, baik dari surah itu fisiknya, parasnya, wa syaklihi postur tubuhnya, wa launihi warna kulitnya, dan karakternya yang lain, karakter yang bukan ciri fisik, seperti ilmu, rasa malu, kedermawanan, kasih sayang, toleran, keadilan, menjaga diri, semuanya itu nabi-nabi yang lain tidak bisa mendekati derajat yang dimiliki oleh Nabi. Cuma 0,1%-nya itu Nabi. Nabi dan Rasul ini cuma 0,1% memiliki apa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Wa kulluhum akhidun min rasulillahi mughtarifan minal bahri aw maswan minal matari ad-daimi. Dan semuanya mereka itu mengambil derajat dari Nabi, atau mengambil sedikit derajat dari Nabi, seperti orang yang mengambil air dari laut dengan tangannya, atau orang yang menyesap air hujan yang sangat lebat. Jadi hujan yang sangat lebat itu kan debit airnya banyak, hujannya lebat dan lama. Kalau disesep sedikit saja, diminum sedikit saja, itu tidak akan, ya jauh sekali bandingannya, tidak akan berpengaruh. Nah, sekian untuk satu bait ini sudah selesai. Nanti untuk wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghairu mubtadi, ini kita lanjutkan malam Sabtu yang akan datang, karena lumayan panjang. Kalau ini berapa halaman ini, jadi cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Allahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.